Halo teman-teman, selamat datang di podcast pertama kami yaitu Webpedia e-Talk. Smart Talk, Smart Move, Smart Economy. Ini adalah podcast pertama kami teman-teman. E-Talk atau Economy Talk ini merupakan segmen baru dari kami. Nah, di sini di segmen ini saya sendiri Pinkan Artaldo dan rekan saya Yuliani Gusti Pratiwi di Gedung UPT Perpustakaan Gurindam 12 dengan judul Menjadi Wirausahawan di Era Gen Z. Di podcast pertama kami ini, kami mengundang seorang pengusaha muda yang mempunyai keinginan memiliki 1.000 karyawan, Opin. Wah, keren banget ya, Rian. Iya, dan ternyata keinginannya itu perlahan-lahan tercapai loh. Beliau juga seorang direktur utama dari PT Serenade Space Group. Wah, siapa tuh, Rian? Boleh dong dikenalin. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Kanda Fajar Alamsyah Akbar. Hai Bang. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Awesome. Seru banget karena pagi Senin. Masih awal minggu tuh harus semangat kita. Semangat ya Bang. Harus banget. Nah, Bang Fajar ini katanya kan awalnya itu lulusan dari Fakultas Hukum ya Bang. Betul. Terus abis itu mencoba hal baru menjadi seorang modeling dan public figure. Dan akhirnya Bang Fajar ini mempunyai perusahaan PT Serenade Space Group ini. Nah, gimana tuh Bang kok bisa dari awalnya seorang lulusan hukum jadi punya perusahaan gitu Bang? Kalau dibilang cerita awalnya tuh panjang mungkin kalau mau diceritain. Udah kayak 4 SKS tuh jadinya tuh. Tapi kalau boleh diringkas dikit, aku itu karena anaknya random ya. Aku tuh suka banyak hal. Aku sangat suka hal-hal yang challenge diri, yang gak terlalu safe zone. Nah, jadi bisa tuh ngambil semua hal-hal yang aku inginkan. Jadi kayak contohnya, aku kuliah hukum. Aku sarjana hukum. Sebenarnya background awalnya lagi aku tuh sebenarnya atlet basket. Itu atlet basket yang ya kerjaannya tuh udah pasti main basket, olahraga, gym segala macam gitu-gitu. Tiba-tiba beralih 180 derajat ke modeling. Nah kan aneh sebenarnya. Iya sebenarnya. Iya kan? Aneh kan? Karena orang-orang yang ya sport lah ya, sport banget tiba-tiba jadi gemulai. Itu tuh mulai itu aja, itu sudah banyak banget cibirannya tuh. Nah pasti banyak banget cibirannya karena kayak masa iya sih Jar ngapain ikut-ikut gitu. Jadi ya konotasinya udah jelek lah. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu potensi di dunia modeling ataupun di manapun itu banyak sebenarnya kalau kita bisa gali lebih dalam gitu. Jadi waktu aku ikut modeling ya orang banyak yang mencibir, tapi akhirnya aku coba beranikan diri. Ikut lomba wakil Riau, menang di Riau, terus nyoba ke nasional, juga menang juara 1 di nasional. Dan akhirnya wakil Indonesia satu-satunya di ajang internasional namanya itu Mr. Global Internasional tahun 2015 di Bangkok, Thailand. Keren banget sih. Itu jadi berangkatnya ya karena keinginan hal-hal random yang aku mau. Ya udah aku harus selesaikan gitu, harus dicoba, jadi jangan setengah-setengah aja gitu. Berarti semangatnya dengan disupport keluarga juga lah ya. Ya pasti. Abang bisa berangkat ke Thailand. Gimana nih Bang, kok bisa abang kayak nggak peduli sama cibiran dari orang-orang gitu? Kalau aku tuh sebenarnya bukan nggak peduli, karena kita manusia ini pasti kita sadar tuh. Kita tuh sadar ada cibiran, kita tuh sadar ada kayak bulian gitu, pasti sadar. Tapi aku berprinsip itu yang pertama, orang itu nggak akan pengaruh buat kita gitu. Orang nggak akan peduli sebenarnya sama kita. Karena kita datang ke dunia ini sendiri, nanti balik pun juga sendiri kan. Gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Cuman banyak orang lupa gitu. Jadi kalau aku mikirnya ya udah sih gitu. Kalau orang mau cibir aku seperti apa, mau bilangin jelek aku tentang gimana, teman, bagi aku pribadi, kalau aku nggak ngerasa aku melakukan hal yang buruk, aku nggak nginfluence orang tentang hal yang negatif, aku ngelakuin tentang hal-hal positif terus,
ya udah gitu, jalan terus aja gitu. Kalau boleh tahu apa sih Bang ide awalnya Abang membangun perusahaan ini? Terinspirasi dari mana gitu? Terinspirasi dari apa ya? Kalau kayak nggak pernah kepikiran sebenarnya, cuman karena memang dulu itu pengen sekali lah punya usaha gitu, kayak usaha kafe gitu. Pengen dari zaman kuliah tuh pengen banget punya usaha kafe. Kayaknya seru aja gitu punya usaha kafe karena kita nongkrong di tempat kita sendiri. Kalau orang mau ketemu ya ke tempat kita gitu. Ngapain kita tempat orang lain gitu. Iya betul. Berarti dari awal emang udah punya keinginan punya Sudah. Karena kalau dibilang ya cerita awalnya itu dari kesempatan, ada peluangnya, angkanya cocok, ya itu diambil sih. Gas gitu ya Bang? Ya digas. Karena ya gitu. Nggak pernah tahu kalau kita mau buka kafe ini kan sebenarnya budgetnya mahal ya, mahal banget. Nah kalau waktu itu aku mencari-cari tempat lokasi yang sesuai dengan budget, yang namanya budget minim ya. Kita budgetnya nggak banyak, nggak kayak orang-orang yang udah go bigger gitu. Kita masih, aku pribadi itu masih memulai banget dari awal karena memang berangkat dari keluarga yang bukan seorang pengusaha. Aku tuh nggak ada latar belakang keluargaku yang pengusaha. Itu keluargaku tuh polisi, papaku, mama aku itu bidan. Kan gak mungkin. Jauh banget ya. Jauh kan. Aneh banget aku itu memang. Jadi kalau dibilang hukum lagi agak aneh tuh. Makanya kalau dibilang kenapa kok bisa terinspirasi memulai perusahaan, ya karena aku sadar banyak orang di luar sana tuh yang berwirausaha, tapi mereka lupa yang namanya legal standing. Nah, karena aku berangkat dari seseorang yang sarjana hukum, magister kenotariatan, dan aku yang membuat itu semua tentang apa ya nyebutnya tuh kayak akta perusahaan. Sebenarnya kan itu kan kerja notaris ya. Iya betul. Nah, karena aku sadar itu, ya sebelum aku mulai coffee shop, ya aku harus mulai dulu dasarnya nih. Dasarnya itu apa ya? Legal standingnya. Makanya aku berani buat perusahaan, dan dari perusahaan itu nanti mimpinya memang dari awal bikin grup. Mimpi aku dari buat awal perusahaan pengen banyak lini usaha di dalam satu perusahaan. Nah itu sih mimpinya. Keren banget sih Bang. Nah kalau jadi filosofi dari PT Serenade Space Group ini apa tuh Bang? Kalau arti Serenade itu sebenarnya, ini agak aneh lagi nih. Apa tuh anehnya? Serenade itu aku waktu awal bikin coffee shop itu belum tahu namanya apa. Belum tahu tuh nama perusahaannya juga apa, nggak tahu gitu. Kayak apa gitu nama perusahaannya, Fajar Cafe kan lucu. Kan nggak mungkin apa terlalu mainstream gitu. Jadi waktu itu iseng ngelihat matahari itu ngilau banget ke arah kafe. Matahari itu nggak benar-benar nembak ke arah kafe itu waktu senja. Nah jadi kayak ngelihat, oh aku pernah dengar ungkapan. Apa tuh? Serenade. Serenade ini apa? Serenade ini merupakan salah satu istilah, bukan salah satu istilah yang mengungkapkan bahwa alunan musik yang nyambut datangnya senja. Wah, waduh, skena nggak tuh? Keren banget sih. Anak senja banget ya Bang. Anak senja tuh. Itu tuh Serenade. Oke. Nah, kan dari yang kita ketahui nih perjalanan hidup Bang Fajar. Bang Fajar tuh dari lulusan hukum, jadi model, terus akhirnya membuka suatu perusahaan. Nah, gimana sih Bang caranya biar kita tahu kalau kita tuh punya jiwa wirausahawan atau enggak? Karena kan enggak semua orang nih bisa membuat usaha gitu kan Bang. Nah gimana tuh Bang? Memang betul tuh. Tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur. Ya, sama betul. tuh kayak kalau nggak salah saya yang pernah bilang itu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim tuh sekarang jadi menteri pendidikan ya. Ya. Dulu dia ini ya foundernya Gojek ya. Iya betul. Nah jadi Nadiem Makarim tuh pernah bilang tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur. Kenapa? Menjadi entrepreneur itu bukan hal yang mudah gitu. Karena banyak hal yang harus kita pikirkan. Karena menjadi pengusaha bukan yang enaknya aja dapat duitnya banyak gitu, kayak nggak ada batas gitu. Kalau jadi PNS apa segala macam kan jelas tuh dibatasin tuh. Iya. Dapatnya segitu tok. Kalau pengusaha kan ya bisa lewatin batas, lewat ya tergantung usaha kita seperti apa. Namanya usaha. Tergantung usaha kita seperti apa. Jadi kalau cara kita mau tahu gimana potensi kita, ya suka dulu gitu. Love it dulu. Suka gak sih sama berusaha? Karena kalau aku itu berprinsip aku punya mimpi yang besar. Jadi kayak kalau aku pengen mimpi yang besar,
ya berarti usahanya harus lebih besar. Iya, betul. Gitu kan. Iya. Gitu ya. Ya contoh tadi teman-teman bilang aku pengen punya 1.000 karyawan. Ya itu memang pengen banget gitu. Kenapa? Karena pengen aja punya 1.000 karyawan yang kita tuh bisa membagikan orang banyak. Sederhananya seperti itu. Kita bisa membagikan orang banyak yang di sekitar kita tuh kan terdekat kalau sudah karyawan. Iya. Jadi keluarga kita sendiri. Ya kalau aku sudah suka itu, makanya aku ciptakan semua hal-hal yang menarik. Wajib tuh. Kayak apa ya? Aku suka ini. Aku suka misalkan event organizer tuh. Aku tuh suka mengorganize beberapa acara. Itu kan suka banget karena kan dari sekolah juga aku juga udah mengorganize itu. Kebetulan waktu SMA itu kan ketua OSIS. Oh iya bang. Ya. SMA 9 Pekanbaru pernah dengar? Tahu. pernah tahu. Oh ya. Iya. Nah, itu tuh aku mengorganize ya banyak lah menjadi leader kan di pimpinan OSIS. Nah, aku suka. Jadi karena aku suka, dasarnya aku suka. Iya. Kan benar nih aku bilang tadi, dasarnya aku suka ciptakan hal yang kreatif, ya udah aku kerjakan sekarang. Nah, kalau orang sekarang itu kan kayak mau memulai suatu usaha tuh pasti kayak nggak berani, takut gagal, takut kayak gini. Nah, gimana tuh bang, kayak buat membuat jiwa berani kita tuh tumbuh gitu? Itu kalau aku terbentuknya sebenarnya karena mental sih ya. Lagi-lagi tuh proses. Iya, proses. Tidak ada yang instan di dunia ini. Aku nggak percaya tuh yang instan. Iya, betul. Walaupun even dia punya privilege gitu ya, Iya. tetap lagi-lagi dia punya prosesnya gitu. Jadi aku nggak percaya yang instan ya. Kalau ditanya gimana sih caranya biar kita berani, kita harus coba. Kalau kita nggak coba, gimana kita tahu potensi kita gitu? Iya, betul. Bener gak sih? Betul. Kalau kayak zaman aku jadi atlet basket itu, ya aku harus latihan tiap hari. Ketika pertandingan awal aku gagal, ya sudah aku gagal. Berarti aku harus kuncinya berarti harus latihan lebih giat lagi tuh. Latihan lebih giat lagi dari lawan-lawan yang kita punya gitu. Ya latihan lebih keras gitu. Dan akhirnya kita berhasil, kita menangkan kompetisi segala macam gitu. Jadi caranya ya harus berani. Sama kayak di usaha juga kayak begitu. Aku juga nggak punya background usaha, mikirnya nanti aku bangkrut, nanti aku bakal gini gitu. Ya balik lagi, kita tuh harus memotivasi diri kita tuh. Motivasi diri kita impiannya apa sih? Kita mau pengen apa sih di dunia ini gitu. Kalau memang fokusnya mau di usaha, ya udah fokusin aja di usahanya itu mau seperti apa mimpinya, mau bigger kah atau mau stuck atau ya udah mau coba-coba. Nah, kalau misalnya nih bang, dia tuh punya pengalaman nih dari kalau Bang Fajar ini kan nggak punya pengalaman dari orang tuanya usaha gitu kan. Nah, dia ini punya, tapi orang tuanya nih menekankan bahwa kamu pasti juga punya jiwa wirausahawan. Gimana tuh kayak padahal dia tuh tidak memiliki. Gimana caranya biar nggak aku punya jalanku sendiri gitu. Dipaksa orang tua lah ya. Jadi kayak anak sekarang kan kadang itu ya kalau dipaksa orang tua kadang manut aja gitu. Padahal dia punya jalan sendiri gitu. Jadi sekarang pertanyaannya dia nih anaknya mau usaha atau dia mau milih jalan sendiri sebenarnya? Dia punya jalan sendiri tapi dia tuh kayak nggak berani gitu loh ngasih tahu ke orang tuanya kalau misalnya dia punya jalan sendiri gitu. Dia punya jalan sendiri untuk usaha yang lain. Oh no, maksudnya Dengan hobi yang lain. Oh, dengan hobi Iya. yang lain. Oh, kalau gitu ya sebenarnya lagi-lagi anaknya harus berani ya. ya harus berani dong, karena kan ya sama orang tua sendiri aja nggak berani, gimana mau sama orang lain gitu. Karena yang terdekat di hidup kita siapa kalau bukan keluarga kita? Betul. Benar nggak? Iya, betul. Masa ya kita mau sok keren tuh hebat-hebatan di luar, di lingkungan luar, tapi sebenarnya sama kita menaklukkan keluarga sendiri tuh belum. Iya. Iya. Taklukkan dulu yang terdekat gitu. Berarti Bang Fajar udah bikin takluk keluarga lah ya awal-awalnya. Harus. Harus ya. Harus. Nah, menurut Bang Fajar tuh gimana sih perkembangan perusahaan Bang Fajar hingga dari awal Bang Fajar dirikan sampai hingga sekarang gitu? Perkembangan usaha aku ya. Alhamdulillahnya ya aku tuh semakin banyak orang yang percaya sama kegiatan-kegiatan aku. Jadi karena memang aku membesarkan usaha aku ini dengan cara aku personal branding. Jadi aku membranding diri aku dengan membawa nama Serenade tadi. Ya orang tahu kegiatan-kegiatan aku tuh hari-harinya seperti apa. Dan alhamdulillah banyak tuh investor masuk. Nah investor masuk, mereka ngomong ya Jar aku pengen suntik dana lah, aset gitu.
biarlah berapapun aku dapat sebulannya terserah kau aja Jar gitu, atur aja seberapa ini. Mereka sudah di titik yang kayak pasrah karena ngelihat usahaku yang lagi berkembang. Oke. Jadi kayak pasrah lah aku dapat berapa, yang penting Iya. aku masuklah ke Serenet gitu sebagai investor. Iya. Ya aku sudah sampai di titik yang gitu alhamdulillahnya. Yang awalnya juga mungkin kalau misalkan ada bisa aku ceritakan tuh. Ada tuh bukti-buktinya tuh. Tapi awalnya itu awal membangun ada yang pengen, tapi aku belum bisa ngasih feedback karena ya gimana kita mau ngasih feedback, kita aja baru memulai. Iya. Betul. Untuk diri sendiri aja belum dirasain. Masa mau ngasih orang lain? Iya. Benar nggak sih? Betul, benar. Masa ya orang mau langsung dapat apa yang kita belum dapat? Iya. Dan setelah berjalan, akhirnya orang ngelihat banyak tuh investor masuk. Nah, dari investor masuk itu, nah itulah aku mulai expand. Sekarang itu alhamdulillahnya Serenet itu sudah punya 5 lini usaha. Yang pertama kan coffee shop, Iya, betul. yang kedua itu event organizer. Nah, awalnya itu 2 ini doang. Nah, di 2024 ini, 2023 akhir itu sudah merambah yang pertama itu ke properti. Aku sudah main ke sebagai perumahan. Aku sudah bikin perumahan. Yang keempat itu aku juga sudah punya sekarang fasilitas olahraga. Kayak gedung basket, gedung iya. badminton. Oh, Nah, kalau ada yang pernah dengar Serenet Sport Center itu punyaku. Oh. Keren Nah, banget. yang kelima itu aku sekarang sudah merambah ke bengkel motor. Agak random lagi memang. Kenapa tiba-tiba Beda-beda bengkel gitu ya, motor? motor ya. Ya, karena ini adalah salah satu orang yang datang ke aku yang bilang, Jar, aku pengen ngembangin bengkel ini gitu. Bantu dong gitu, support dong. Nah, gitu. Yaudah aku support gitu. Aku support ya udah aku kembangin. Nah, sekarang selain aku punya Serenet, aku punya perusahaan baru tuh namanya PT Seren Forest Group. Nah, Seren Forest ini lebih random lagi. Apa tuh Bang? randomnya? Aku sekarang lagi bergerak di ekspor impor hasil perikanan. Oh, keren. Aneh kan, anak hukum tiba-tiba anak Iya, jadi perikanan. Anak perikanan. Aneh memang. Cuman karena ngelihat peluang, kesempatan yang ada, ya dicoba. Kita nggak pernah tahu. Berarti lingkungan Bang Fajar ini juga sangat support ya. Ya harus, karena aku sudah mulai, kita kan kalau semakin kita bertambahnya usia ya, teman-teman juga akan sadar, lingkungan itu sebenarnya makin kecil. Iya. Ya kita kan mulai memilah-milah tuh, mana yang bisa kita bawa lebih baik, ya kan. Kalau yang mengarahnya lebih buruk, ya udah tinggalkan saja gitu. Karena kan nggak buat hidup kita lebih baik juga, ya ngapain diikutin terus gitu ya. Jadi dipilah-pilah mana yang lebih baik, ikutin. Nah, nanti akan mulai berkembang dengan orang-orang nggak pernah kita kenal sebelumnya, karena lingkungannya baik, mengarahkan juga ke arah yang lebih Baik lagi. baik Baik lagi. lagi. Gitu sih. Keren sih. Di perusahaan itu pasti ada mengalami keuntungan dan kerugian kan Bang, pastinya. Pasti banget. Gimana sih cara Bang Fajar mengatasi masalah itu gitu? Kalau cara ngatasi masalah itu kayaknya ini ya, kalau aku pribadi yang pertama itu dilihat dulu nih lobang masalahnya tuh di mana. Contoh tuh kalau misalkan omset kafe ya, aku nyebutnya omset kafe. Omset kafe aja misalkan stuck, biaya operasional nggak ketutup. Ya pasti kan aku harus subsidi silang tuh dari yang bulan lalu nutupin ke bulan yang sekarang untuk ke bulan depannya lagi. Itu kayak gitu caranya sih, subsidi. Tapi memang nggak gampang ngelihatnya gitu. Repot sekali, sangat repot. Makanya aku juga punya tim. Jadi lagi-lagi di setiap usaha aku, di setiap lini usaha yang sekarang itu semuanya punya manajer masing-masing. Nah, dari manajer itu yang infoin ke aku gimana kondisi cash flow keuangan di bisnis itu. Ketika ngerasa ini rugi, ini untung, ya kita harus cross check nih. Yang bikin rugi ini apa, yang bikin untung apa. Nah, jangan disamain terus tiap bulan, jadi nggak sehat bisnisnya. Ya nggak sehat, karena kayak kita cuma kerja capek aja. Memang kalau kita bisnis awal-awal kita harus cari marketnya, flow-nya seperti apa memang. Tapi nggak mungkin orang kalau mau bisnis nggak mau untung. Iya Iya betul. dong. Semua Iya orang sih. pasti Benar, pengen benar. masuk. Sekarang cuma mau belajar doang. Udah belajar aja lah, cari pengalaman lah. Bullshit banget itu sebenarnya. Jadi kalau mau bisnis ya kita harus cari Untung. Bener kan? Bener, Ya harus bener. cari duitnya gitu. Buat apa Iya. kita bisnis cuma mau capek aja? Kan nggak mungkin kan? Nah, apalagi aku sudah punya sekarang tuh ada 25 karyawan. Ya mungkin karyawan ini nggak aku hidupin. Mereka punya keluarga. Ya kan, mereka juga punya ya keinginan atau kebutuhan yang mereka harus
lengkapi di setiap harinya gitu. Kalau aku nggak bisa menuin itu ya berarti aku zolim dong. Iya, Ya kan, aku sebagai pemimpin yang zolim. Makanya ya harus butuh uang lah untuk memberikan mereka semua. Karena kalau nggak cuma pakai makasih ya gitu. Ya siapa yang mau? Zaman juga. sekarang Apa yang pakai mau coba? zaman sekarang pakai makasih. Aduh gitu ya. Susah kan? Aduh. Susah. Nah, seperti judul kita nih, menjadi wirausahawan di era Gen Z. Apa sih tantangan terbesar Bang Fajar selama membuka usaha di era Gen Z ini? Di era Gen Z, kalau aku karena aku ngerasa Gen Z ini anaknya anak yang pengen serba cepat sih ya. Instan tadi kayak ya kita tahu lah zaman sekarang itu memang banyak menuju instan, banyak, Iya. banyak banget. Tapi banyak juga yang redup gitu kan, Iya, benar iya. nggak sih? Cepat timbul, cepat redup. Iya, iya. Bener ya. Apalagi contoh nih, kalau kayak orang mau jadi artis saja atau main film, zaman sekarang itu gampang banget. Kenapa? Medianya sudah besar. Kita sudah Iya. punya sosmed, Instagram, YouTube, ya kan? TikTok. Kita update sendiri aja di handphone Iya, kita. iya, gitu. betul. Siapapun bisa lihat kita. Iya. Ya kan? Kalau zaman dulu, bayangin zaman aku casting dulu di Jakarta, ya kita harus datang casting, harus ngantri itu. Ngantri casting gitu segala macam gitu. Ya perjalanannya panjang gitu. Cuman kan repot. Dan cuman hasilnya juga ya kita lihat zaman sekarang lah. Banyak yang sustain, yang masih stabil di usaha industri perfilman. Karena ya orang-orang zaman dulu ya sadar prosesnya seperti apa, susahnya seperti apa. Nah, kalau aku mulai usaha di zaman Gen Z ini, aku ngelihatnya ya nggak mau mengaca sama anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ya bagi aku ya sudah gitu. Dia di jalannya sendiri dan I have my own way. Jadi kayak aku nggak harus ngikutin Gen Z sebenarnya. Karena aku sadar setiap manusia itu punya jalannya masing-masing. Iya betul. Punya ribetnya masing-masing. Jadi kalau kita sadar sama diri kita punya jalannya kayak gimana, ya udah keep going that. Gitu sih. Betul. Seperti apa sih Bang cara menghadapi, kan banyak nih di luar sana coffee shop yang bisa dibilang Bagus-bagus. luas lah, bagus lah, inilah gitu. Gimana sih Bang cara menghadapinya supaya pelanggan tuh harus kesini gitu loh? Aku itu memang alhamdulillahnya suka mengcombine sesuatu. Jadi nggak cuman coffee shop aja. Karena waktu aku bikin coffee shop awal itu di Jalan Jenderal itu mengcombine-nya dengan car wash. Oh, Ya cuci mobil. Jadi kayak ya orang nyuci mobil nunggunya di di coffee coffee shop gitu ya. dingin gitu ya, Iya. dibikin adem, nyaman kayak gitu. Nah sekarang karena aku sudah sudah pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, ya combine-nya dengan olahraga. Nah kalau aku bersaing sama kompetitor yang lain yang mereka tuh menjualnya visual. Betul. Karena kalau kita Iya. tahu ya, coffee shop sekarang, ya sih anak-anak muda emang tahu Robusta, Arabica. Saya tanya, kalian ngerti emang? Ngerti sih Tentang Bang. kopi gitu ya Bang. Iya, ngerti nggak? Kalian mau Mungkin pesan beberapa orang ngerti Iya, ya. beberapa orang mungkin ngerti yang Iya. kalian benar-benar kopi addict. Tapi kalau kalian cuma sekedar anak nongkrong, anak konten yang cuma pengen foto kopi dan foto Foto seluruh outfit gitu ya. Iya, foto outfit atau foto pun ya kebutuhan konten Instagram lah, story Iya. kalian gitu. Iya, betul. Ya saya yakin kita akan susah bersaingnya. Saya pribadi akan susah bersaing karena apa? Coffee shop di Pekanbaru ini karena banyaknya itu sudah menjamur lah coffee shop di Pekanbaru ya, dan Iya, mereka betul. juga sudah punya gaya visual mereka sendiri. Ada yang warna hijau, ada yang warna krem, ya Biru, putih. Material mereka punya juga bagus-bagus Iya. dan mahal-mahal banget. Ya kalau dibilang ya estetik banget lah untuk dilihat gitu. Iya, betul. Untuk jadiin bahan konten tuh Bagus banget. bagus banget Iya, gitu. iya. Ya kalau aku memang pribadinya ya karena modal juga nggak banyak gitu kan, modal juga nggak banyak, ya harus dipintar-pintaran aja. Pintar-pintaran gimana cara aku membuatnya sebagai tetap estetik, tetap mengikutin era anak muda yang pengen kebutuhan visual tadi selain konsumsi kopi. Ya aku jualnya di situ juga, dan akhirnya aku bangun lapangan basket tadi. Jadi kalau cara aku mendatangkan orang ke coffee shop aku, ya aku bikin turnamen aja. Oh, turnamen basket ya Kayak Bang. kemarin aku juga baru bikin kan, baru kelar tanggal 13 Juni kemarin. Acaranya 10 hari dari tanggal 3 sampai 13 Juni. Itu ada 3 konsep acara. Itu ada pertandingan basket,
pertandingan mural, tahu mural? Mural tahu, Graffiti. iya. Dan ada konser musiknya. Aku datangin artis Tuan 13 rapper itu. Oh, oke. Jadi Keren. ada namanya Serenade Festival kemarin itu. Udah kelar tanggal 13 Juni. Jadi cara aku mendatangin itu ya orang akan tahu akhirnya coffee shop aku tuh di atas dengan ngeliat pemandangan ke bawah ada lapangan basket dan badminton. Berarti harus buat inovasi baru lah ya Bang dari Terus. kafe-kafe lain gitu. Wajib karena kan yang membedakan kita dengan orang lain dia inovasi kan. Iya, betul. Kalau kita stuck, ide kita mandet gitu, ya kita nggak ada perbedaan. Iya betul. Betul. Gitu sih. Nah, sekarang kan era serba digital kan Bang. Betul. Apa sih pengaruh teknologi dan digitalisasi sebagai wirausahaan di era Gen Z ini Bang? Wah, kalau dibilang pengaruh digital ini efeknya besar ya. Iya besar emang, banget. iya. Karena kalau kita nggak ngikutin digital, kita yang ditinggalin. Iya, betul. Mohon maaf banget ya. serba Mohon maaf, serba digital. Sekarang jual sayur aja di komersil-komersil tuh ada. Iya, betul. betul. Komersil tuh ada Iya. gitu. Sayur bayangin tuh. Kalau ya kita jual di pasar ya biasa aja gitu. Jangkauannya ya ibu itu dan ibu itu. Iya betul. Bener nggak sih? Bener. Pasarnya udah jelas gitu. Iya. Tapi kalau di e-commerce siapa ibu ini? Iya, betul. Siapa bapak ini kok tiba-tiba beli ini gitu. Dari kota-kota Iya, lain betul. juga. Ya, tujuan digital di zaman sekarang ya memang menjangkau yang lebih luas. Iya. Gitu sih. Karena ya kalau sebagai usahawan, seorang wirausaha ya wajib sih ngikutin era digital ini kayak apalagi aku nih, usaha aku yang memang aku pribadi saja membranding diri aku di sosmed. Gitu. Karena dengan cara membranding diri kalau orang bilang flexing, aku nyebutnya adalah ya aku untuk ngejar portofolio. Portofolio. Lagi-lagi aku bilang tanggapan orang ya tanggapan orang gitu. Kalau kita cuma mau ngejar, kalau kita tidak menganggap dan kita tidak merendahkan orang lain dari apa yang kita lakukan di sosmed, saya rasa itu fine-fine aja gitu. Oke, iya. Jadi kita harus tetap ngikutin nih digital nih seperti apa. Karena kalau nggak kita bakal ketinggalan. Apalagi sekarang tuh ada AI ya. Iya betul. Nah, banyak yang sudah tergantikan dengan AI. Iya, Iya. iya. Nah, sekarang ya kalau kita diam, kita nggak ngikutin, ya kita bakal Ketinggalan ya tenggelam Bang. kita. Nah teman-teman jangan kayak Apa tuh? jangan pikirin kata orang-orang. Nah, Jangan pikirin. OVT kalau kata Iya. anak Ah, ya sekarang. benar. Iya. Jangan Overthinking overthinking. tengah malam. Ya, apalagi zaman sekarang ini lagi era-eranya quarter life crisis Oh, tuh kata iya, anak-anak muda. betul. Pusing. Nah Bang, kan ada nih beredar di TikTok nih seorang owner cafe yang ngeluh ada anak muda yang datang ke cafe bersepuluh tapi yang minum cuman 1, 2, 3 atau 4. Nah itu dari pandangan Abang gimana sih Bang kalau ada yang datang ke cafe Abang dengan kasus kayak gitu gitu? Iya. Ya itu sudah resiko ya. Maksudnya kalau kamu mau bikin usaha yang tujuannya emang orang nongkrong, ya kan? Ya itu jelas nongkrong. Nongkrong itu kan mendiam. Iya, Diem. diem. Iya, Diem. itu definisi nongkrong ya. Iya. Nongkrong duduk diam lama. Itu nongkrong. Kalau bentar ya cuman singgah ya. Benar ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau sudah tahu mau bikin coffee shop ya berarti sudah akan sadar akan ada anak-anak muda yang datang rame-ramean cuman pesan es teh manis kah atau es kopi susu, ya duduk berjam-jam ngejar wifi, Iya. mainin game, ya sudah pasti ada gitu, sudah pasti harus diterima itu siap ada. Tapi kalau nggak mau yang kayak begitu ya udah bikin rumah makan Padang, gampang, ya Yang kan? tinggal Kalau dia nggak mau stres dengan kondisi yang seperti itu, bikin rumah makan Padang, bikin rumah makan Ampera, orang akan datang pesan selesai makan pulang, Iya. ya kan ada dia nongkrong Iya, berjam-jam itu. Cuman- Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu resiko coffee shop itu seperti apa, ya kan kita membuat coffee shop tujuannya orang nyaman kan? Iya betul. Ya kalau orang udah nyaman ya lama tuh Iya. gitu. Kita akan sadar di situ. Jadi nggak enak juga sebenarnya punya coffee shop. Ya balik lagi tujuan dia punya coffee shop itu apa gitu. Kalau memang mau cari duit secara yang instan dan banyak, cepet, ya saya rasa bukan coffee shop sih. Banyak F&B lain selain coffee shop. Selain coffee Karena rumah shop, makan Padang juga F&B toh, gitu Iya. kan. Jadi ya mau cari duit banyak, ya bikin rumah makan Padang aja.
gampang. Tuh guys, rumah makan Padang aja kalau mau nongkrong lama. Iya, betul. Kalau mau banyak duit ya kan, Iya, banyak iya, duitnya betul. cepat, perputarannya oke gitu. Ya bikin rumah makan Padang, jadi orang nggak bakal nongkrong lama. Sebagus apapun itu rumah makan Padangnya. Coba kalian pernah lihat Iya, kan rumah makan Padang bagus yang di Sudirman tuh? Iya. Tahu kan yang Iya. pagi malam. Iya. Pagi malam ya. Ya bukanya pagi malam doang Nah, kan. tuh. Coba lihat sebagus Iya, apa, ya. semewah apa, sudah sedingin apa. Orang nongkrongnya paling lama tuh 1 jam. Habis itu pulang. Iya betul. Sudah. Tapi perputarannya bagus. Coba kalau coffee shop mau tempat yang biasa kayak nongkrongnya 4 jam. Iya, sampai closing pun masih Kalau nongkrong. semua masih nongkrong, baristanya yang capek. Tapi ada nggak sih Bang keluhan-keluhan dari barista atau karyawan-karyawan Abang tentang customer yang lama banget kayak gitu sampai closing belum pulang? Selalu ada. Cuman kalau cara aku pribadi untuk bilang ke ini barista itu kayak yang pertama kita ini dulu warning lah, bukan warning ya, nyebutnya kayak kita harus info itu ke customer. Kita sudah jam close, kalau masih mau order silahkan gitu. Tapi kalau sudah tidak mau order boleh nunggu, tapi memang kita akan tutup semuanya dalam beberapa waktu lagi gitu. Jadi kita harus sudah infokan. Nah, dan mereka tuh masih ngeyel tuh, masih ada nih, masih nongkrong, masih main aja gitu. Ya sudah, perlahan-lahan nanti mereka punya triknya sendiri. Mereka angkat meja, angkat kursi, gitu-gitu. Karena kan kita sudah infokan dengan baik-baik gitu kan. Nah, akhirnya kita infokan sekali lagi, Kak, mohon maaf, kita sudah close gitu. Nanti mereka akan ngerti juga kok. Nggak mungkin mereka bakal tidur di situ sih. Enggak sih kayaknya. Ada nggak Bang yang sampai tidur di situ? Karyawan sih. Kalau customer Karyawan sejauh ya. ini belum ada sih. Gimana nih Bang cara Bang Fajar mengatasi kegagalan dalam membangun usaha bisnis? Gagal, ya setiap orang pasti pernah gagal ya. Aku juga pernah ya, banyak ketipu segala macam itu pasti. Tapi kalau aku cara mengatasi kegagalannya tuh orang pernah, Iya. kayak pernah dengar nggak sih, jatuh sekali bangkit lagi, Bangkit lagi. jatuh 2 kali ya bangkit lagi. Iya. Ya harus kayak begitu gitu. Kalau kita mau bigger, kita mau berkembang, ya kalau aku tuh pernah dengar kata Brian Tracy. Pernah dengar? Brian Tracy itu pakar pengembangan diri. Dia orang Kanada. Dia bilang ada 3 hal dalam hidup kalau untuk mengembangkan diri. Yang pertama itu punya mimpi besar. Nah, aku tuh harus punya mimpi besar tuh. Karena kalau kita sadar kita gagal, tapi mimpi besarnya kita lupain, ya sama aja sama enggak. Jadi harus motivasi terus diri itu. Nah, yang kedua, cintai pekerjaannya, kata Brian Tracy. Kenapa kalau kita harus cintai pekerjaannya? Karena kalau kita sudah cintai pekerjaannya, berarti kita menghobikan pekerjaan Iya, itu. betul. Ya sama dong, kalau kita hobi berarti kan nggak ada beban yang kita lakuin. Namanya suka. Iya. Hobi dapat duit lagi. Iya. Nah, itu poinnya. Nah, yang ketiga, kita harus cintai lingkungan yang belajar dan mengajarkan. Nah, ketika kita belajar terus, kayak mengasah diri lagi, menambah ilmu lagi setiap harinya gitu, itu akan baik untuk diri. Dan jangan lupa mengajarkan. Yang mengajarkan itu kan berbagi ya. Iya. Berbagi, sharing informasi. Nah, itu tuh baiklah buat perkembangan diri kita. Jadi kalau dibilang gimana cara aku mengatasi kegagalan, ya aku dengan cara 3 hal ini. Ini sangat baik untuk diri kita. Karena kita punya mimpi besar, kita punya angan-angan yang besar, ya kita harus fokus di situ. Kalau gagal tuh hal yang biasa gitu. Nggak ada dalam dunia ini yang mulus-mulus tuh nggak ada. Iya. Yang fairy tale itu cerita Nggak ada ya. cerita dongeng aja sih gitu. Karena kalau setiap orang punya masalah dan problem masing-masing kan. Iya. Berarti sudah tertanam mindset 3 itu ya di dalam pikiran Abang gitu ya. Wajib. Nah Bang, kan zaman sekarang anak remaja nih mau membangun usaha atau mau kerja deh. Ya. Di pikirannya, aduh gengsi ya, ntar dilihat kawan, ntar apa. Gimana tuh Bang tanggapan Abang tentang hal tersebut? Waduh, sayang banget ya kalau ada anak muda yang kayak gitu. Karena kalau bagi aku pribadi, anak muda itu yang dipunyainya yang paling penting itu 2 hal. Yang pertama itu kan waktu. Dia masih punya waktu yang banyak. Iya, Iya, betul. betul. Yang kedua tenaga.
yang nggak dipunyain sama kalau kalian udah punya usia lanjut. Iya, iya. Jadi kalau selagi kalian punya waktu dan tenaga, ya kalian harus manfaatkan dengan baik. Kalau yang kayak ngerasa, ih malu lah nanti dibilang orang gini-gini segala macam, apa gitu kalau menurut aku ya. Selagi kita cari uangnya halal Iya. gitu ya, fokus memang untuk, ya setiap orang punya fokus yang beda-beda, tujuannya beda-beda. Kan ada nih yang kayak anak kecil gitu, dia dagang koran lah atau jual bakwan lah. Tapi jual kan kalian tisu. nih ya jual tisu. Tapi kan mereka itu kan untuk menghidupi keluarganya, untuk Iya, diri betul. mereka sendiri. Ya cobalah berkaca jangan sama orang-orang yang tinggi-tinggi terus gitu. Coba juga ngelihat ke bawah gitu. Di bawah itu seperti apa? Mereka itu hidup loh dengan cara begitu, dengan cara yang kalian maluin gitu. Kan kalian malu dengan cara dagang. Coba lihat mereka. Mereka berdagang dan bahkan kita tahu kalau Muslim ya, Nabi aja mengajarkan berdagang gitu. Iya, Nabi kita betul. juga berdagang. Iya. Masa kita malu dengan cara Nabi yang mencari uang? Itu hal yang aneh dan konyol kalau menurut aku. Yang mulia lagi kerjaannya Mulia kan. banget. Gitu kan. Nah, kan kadang nih kita mau buka usaha, tapi ternyata usaha tersebut udah dibuka sama teman kita. Gimana sih Bang membuat kita tuh percaya diri kalau kita tuh juga bisa buka usaha yang sama gitu, tanpa mikirin nanti temanku jadi kesel, nggak suka gitu. Kalau aku ada orang yang memulai duluan dari kita, ya sebenarnya jadikan orang yang itu tuh kayak bukan kompetisi. Kita kan berkompetisi jangan sama orang lain, kompetisi sama diri sendiri. Jadikan orang yang memulai itu adalah orang guru kita. Jadi kayak anggap aja mereka itu tempat kita nimba ilmu. Ditanya aja gitu, tanya aja kira-kira gimana dijalankan bisnis ini gitu, mulainya seperti apa. Boleh tanya kalau misalkan kawan dekat sendiri ya, kalau emang kawannya sama-sama membangun, lagi-lagi dibilang ya, nanti itu akan kelihatan. Kalau kawan sama-sama membangun, pengen berkembang sama-sama, ya pasti dia akan terima, dia akan accept itu. Tapi kalau kawannya emang ternyata dia bersaing, ya pasti akan reject itu. Iya, betul, Sudah betul. pasti. Nah cari aja yang lainnya gitu. Toh kita nggak sebenarnya bukan menghalangi lapak mereka sebenarnya. Iya, Ya. betul. Kita hanya membuka peluang baru untuk diri kita. Jadi kalau menganggap nanti nggak enakan sama dia lah, balik lagi gitu. Sebenarnya juga nggak pengaruh banyak buat hidup kita gitu. Iya Ya, betul. betul sih. Lanjutin aja apa yang kita pengen gitu. Kita bukan menutup lapak dia kayak kita menghancurkan lapaknya, kita membakar, menutup gitu. Itu jelas kita jahat ya, Jahat. nyebutnya Jahat. udah jahat banget itu. Iya, Tapi kalau kita cuma sekedar buka juga yang mirip dengan apa yang teman kita buat, ya apa salahnya sebenarnya? Iya, Gimana letak salahnya? Karena kalau tukang sate aja di pinggir jalan itu satu retan jalan bisa ada 3, 4. Iya, betul. Ya kan? Ya percaya, lagi-lagi percaya rezeki itu ada masing-masing, setiap orang itu ada. Gitu. Nah Bang, di usia berapa sih Bang yang kelihatannya udah harus mapan gitu, diri manusia tuh usia berapa sih Bang? Aku tuh paling nggak itu bener. Aku kalau terkait usia berapa kita harus sudah mapan, harus juga sustain itu aku nggak terlalu matokin. Kenapa? Ya lagi-lagi setiap orang itu titiknya tuh beda-beda. Iya, betul. Jangan kita matokin harus 25 sudah nikah. Maksudnya tuh kita boleh punya mimpi. Kita boleh pengen punya kayak umur 30 sudah punya rumah gitu. Boleh gitu. Cuma jangan sampai ketika kalian sudah punya 30 sudah punya rumah, sudah punya kendaraan pribadi, tapi kalian stuck. Kayak gitu. Iya. Jangan sampai. Kalau menurut saya itu gak masalah mau umur berapapun gitu. Yang penting ya kamu cintain dulu apa yang kamu kerjakan gitu. Karena kalau kamu sudah cinta apa yang kamu kerjakan, kamu akan lupa masalah waktu. Banyak tuh. Kenapa? Karena sudah terlalu cinta apa yang dia kerjakan. Jadi waktu itu hanya soal ya waktu gitu. Umur hanya soal angka. Iya betul. Lagi kayak gitu kan. Contoh kita bilang sekarang, lihat Cristiano Ronaldo, umur 39 tahun sudah 6 kali main Euro Iya. dalam dunia bola gitu. Apa ada orang nyangka orang pertama bisa main Euro dalam umur yang sekian gitu. Iya, Saya masih suka kan ya, Iya. bagi dia umur hanya angka gitu. Kalau bersaing ya saya masih bisa bersaing. Iya, iya. Hobi tetap jalan ya Bang. Hobi tetap berjalan. Jadi nggak ada sih kalau aku nggak terlalu suka dengan umur berapa sih kita harus gini, tuh nggak ada. Karena setiap orang punya caranya masing-masing, jalannya masing-masing, ya sudah jalanin aja gitu. Berarti statement umur harus berapa itu nggak ngaruh ya Bang? Yang ngaruh, aku nggak terlalu ini suka
Tapi dan aku juga nggak suka dengan kata-kata yang kayak ini tidak ada kata terlambat. Oh iya. Nah itu aku nggak suka. Kenapa? Kenapa tuh? Ya kalau terlambat tuh ya terlambat aja gitu. Oh, iya. Mana ada kalau terlambat tuh, contoh ya, logikanya gini, kita masuk sekolah nih, gerbang tutup, Iya. ya kan? Ditutup sama satpam. Iya. Kita bilang sama satpam, Pak, kan nggak ada kata terlambat. Emang kalian boleh masuk sekolah? Enggak juga sih. Nggak boleh kan? Makanya, jadi kalau yang namanya terlambat ya berarti sudah negatif sebenarnya gitu. Iya. Jadi ya janganlah sampai kita menganggap tidak ada kata terlambat ini kata yang baik sebenarnya. Kalau bisa kita mulai, kenapa enggak gitu? Harus dimulai gitu. Jadi jangan menunggu sesuatu yang kita impikan. Itulah bedanya kita. Orang yang menunggu dengan orang yang berani aksi. Jadi selagi di umur sekarang bisa, kenapa harus Betul. nanti ya Bang? Kenapa Iya, harus betul. ditunggu? Aku harus tunggu tamat kuliah dulu lah. Harus tunggu punya modal dulu lah. Aduh, aku punya bisnis pertama tuh tanpa modal. Bisnis Kok bisa event tuh, organizer aku tadi. Aku itu kan sudah mulai 2015 tadi, aku ikut lomba internasional tadi. Nah, aku sudah mulai mencari titiknya. Ternyata di lomba ini itu ada peluang bisnis. Yang aku wakilin negara Indonesia, ternyata organizernya itu meminta biaya lisensi uang. Itu senilai 600 USD. Berarti kan 9 juta. Iya. Nah, bayangin ada 35 negara yang datang ke negara Thailand yang diorganize sama orang Thailand itu kali 9 juta. Berapa duit tuh? 300-an juta 300, juga. iya. Bayangin 300 juta mereka dapat. Mereka cuman perlu buat event yang ya event biasa aja gitu. Event kompetisi yang kayak Miss Universe kita tahu itu modal juga nggak terlalu gede kok sebenarnya. Kalau nginap aja bisa satu kamar bisa berdua. Iya betul. Kalau kerjasama harga lebih murah. Ya kan banyak tuh kalau dia pintar. Nah aku di situ ngeliat peluangnya. Jadi ketika aku mulai ngeliat peluang itu, aku bilang tuh, aku cerita sama mereka dari berbagai negara. Aku bilang, kalau seandainya saya buat event seperti ini di negara saya, apakah kalian mau ikut? Why not? Kata mereka, kenapa tidak? Iya. Tinggal tunjukin aja di negara kamu tuh punya apa, potensi pariwisatanya seperti apa. Ya waktu itu karena aku di Riau, base aku di Pekanbaru, aku bilang gitu sama mereka kan, ya Riau itu sebenarnya punya potensinya, cuman kurang pengembangan aja. Aku bilang, aku bisa bawa nih kalian nanti ke Taman Nasional Tesonilo, aku bilang waktu itu. Itu tuh kan konsernya ke konservasi hewan liar. Iya. Nah jadi kita kayak ketemu gajah, mandiin gajah, new experience tuh bagi bule-bule nih. Iya iya. Dan mereka akan senang, di situ ada air terjunnya. Nah, aku emang agak liar kan, gitu. Jadi ya ke alam liar aja sekalian gitu. Ya itu aku mulai dengan cara itu, terus pergi ke Istana Asia, akhir ujung-ujungnya finalnya di Pekanbaru, jalan-jalan. Acaranya kan sebenarnya jalan-jalan, cuman berbentuk kompetisi. Gitu. Itu aku tanpa modal. Kenapa? Aku cari duitnya ya undang mereka. Kalau mereka setuju bayar biaya lisensinya 600 USD. Kalau tiket pesawatnya tanggung masing-masing. Oh, dan mereka mau ya, Dan Bang? mereka mau. Bayangin, aku bisa dapat 12 orang waktu itu di tahun 2016. Masih kuliah aku itu. Keren. Anak muda masih kuliah, ya bisa berpikir dengan cara yang seperti itu. Keren sih. Jadi di situ letak bedanya kita dan orang lain sebenarnya. Iya, betul. Kalau kayak 2015 aku cuma sebagai kontestan, cuma sebagai peserta, ya aku juga tanya kok waktu itu sama yang organize, aku bilang, kalau seandainya aku menjadi pemenang di acara ini, kira-kira aku nextnya seperti apa? Jawaban organizernya cuma bilang, ya nggak bisa kasih apa-apa. Mereka cuma bilang, ya aku cuma bukakan pintu buat kalian ke gerbang selanjutnya aja gitu. Ya berarti kan balik lagi kita sendiri dong yang harus berkembang. Iya. Bukan bergantung sama orang lain ataupun perusahaan manapun iya. gitu. Lagi-lagi itu, makanya karena aku mau jadi beda dari peserta yang lain, ya aku bikin sendiri kegiatan aku sendiri. Itulah nama kegiatan aku pertama kali muncul di dunia lah nyebutnya, dunia pageant, itu pageant namanya. Aku bikin 2016 dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Oh, masih terus berjalan ya, Bang? Masih berjalan dan masuk ke dalam 5 besar pageant terbaik untuk laki-laki di dunia. Bisa di-searching. Namanya Man of the Year. Bisa dicari tuh. Kan pasti ada fase stres nih mikirin kerjaan atau apalah. Healing terbaik seorang Bang Fajar tuh kemana sih, Bang? Aku. Iya. Healing terbaik aku tuh ya lagi-lagi aku banyak suka ya. Aku banyak suka ya berarti banyak yang aku harus pilih. Maksudnya itu yang
dikerjakan tuh kayak ya aku suka jalan-jalan, ya udah jalan-jalan. Aku suka main basket, ya aku main basket gitu. Aku suka nyanyi, aku nyanyi gitu. Udah gitu-gitu aja. Jadi ya normal selayaknya normal manusia biasa gitu. Kalau pengen jalan ya jalan, kalau pengen basket ya basket. Jadi aku sudah menciptakan semua yang aku punya dengan dengan perusahaan aku sendiri, yaitu aku tinggal salurin hobi aja lagi, tinggal gitu. Kayak mau main basket di gor aku sendiri, mau nongkrong di kafe aku sendiri, mau jalan-jalan aku ke ini aja ke Singapura. Aku juga punya ekspor kan di sana kan, jadi tinggal ke Singapura. Itu jadi kayak aku sudah menciptakan lingkungan yang aku punya gitu. Iya. Tinggal ngejalanin aja ya. Tinggal jalanin aja sekarang gitu. Iya. Berarti sampai sekarang masih aktif basket nih Bang? Masih main aja ya. Kalau kompetisi sih udah enggak inilah agak kurang. Iya nih. Mendingan bikin kompetisinya aja. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Kan ada nih statement tentang Gen Z itu lemah. Nah, apa sih tanggapan Abang tentang statement yang lagi beredar Gen Z itu lemah gitu? Apakah benar gitu? Gen Z itu lemah? Enggak sih ya. Aku nggak percaya kalau Gen Z itu lemah. Nggak percaya karena faktor besar sekarang gitu. Contoh kita lihat aplikasi TikTok ya. Itu dipenuhi dengan Gen Z. Benar nggak sih? Gen Z banget. Iya. TikTok itu Gen Z banget. Dan dulu orang tua ignore itu TikTok. Tapi sekarang, believe it or not, orang tua juga main TikTok. Iya betul. Benar nggak? Benar. Jadi kalau mereka bilang Gen Z lemah, ya kenapa mereka ke tempatnya Gen Z? Iya, mereka mengikuti alur Gen Z. Iya, mereka mengikuti alur Gen Z. Bayangin gitu. Kita nggak boleh mengklaim atau menjudge gitu suatu orang, satu kaum, itu kaum yang lemah, kaum yang gini, nggak boleh lah gitu. Sebenarnya bukan ranah kita gitu. Ya lagi-lagi aku balik ke pribadi aku, ya jalin aja dengan diri sendiri gitu. Gen Z ini bukan kelompok anak muda yang lemah, tapi mungkin Gen Z masih mencari jati diri. Gitu tuh, karena kayak adik aku sendiri itu kan kelahiran 2001 ya. Adik aku tuh masih kuliah juga sama seperti teman-teman. Jadi kayak ya dia juga masih struggle dengan pikirannya dia mau ngapain nextnya gitu. Bingung dengan diri dia sendiri gitu. Jadi dia belum tahu tahapan dia selanjutnya itu seperti apa. Gitu sih. Berarti perusahaan Abang nih membuka peluang magang buat mahasiswa atau mahasiswi gitu nggak sih? Ada. Contohnya kayak event organizer aku aja itu setiap event kita selalu buka volunteer. Selalu buka. Karena memang biar anak-anak muda yang mau belajar cara bikin event musik, konser gitu. Atau event apapun gitu. Yang event organizer aku bikin, aku selalu buka. Kayak gitu. Kenapa nggak buat konser musik yang viral gitu Bang? Sudah. Pernah nggak dengar? Yang besar gitu. Tahun Desember 2023. Pernah dengar namanya Hip Me Sound Fest? Oh ya. Tahu. Itu aku kan ketua pelaksananya. Oh iya. Iya. Ternyata orang dalamnya ini ya. Aku ngundang Marion Jola, Tip X, Nyoman Paul, ya kan di Lotemar. Itu kan aku yang buat. Ya, bisa dicari lah, di searching di itu artikel tuh banyak. Aku ketua pelaksananya. Ya kan kayak berarti kan itu aja aku buka volunteer sampai 40 orang anak muda. Banyak yang belajar. Nah, mereka tahu cara mengorganize event itu seperti apa. Apalagi event musik ya. Event musik ini yang sekarang lagi marak-maraknya. Iya. Orang pengen konser, pengen nonton ini, pengen galau-galauan, pengen healingnya ke konser nih gitu. Ya itu, ya aku buka kesempatan buat anak-anak muda yang mau belajar di situ. Aku berangkat dari anak muda juga, yang bukan tiba-tiba plek jadi seperti ini. Jadi aku pengennya sharing. Kalian harus tahu nih prosesnya tuh seperti ini, kayak gitu. Aku udah bikin itu Desember. Dan sukses ya Bang. Berapa ribu penonton tuh Bang? Nggak salah 4.000 ya. Wah banyak ya. Lumayan. Yang kayak Abang bilang tadi, Abang bikin volunteer nih. Boleh dikasih tahu nggak Bang? Apa sih Bang yang harus disiapkan untuk jadi volunteer konser gitu loh? Yang pertama tuh si anak ini harus punya waktu yang cukup. Karena kalau menjadi seorang panitia ya, kita tahu ya panitia ini waktunya 24 jam sebenarnya. Iya.
betul. Kayak standby gini-gini ya gitu. Terus yang kedua ya ini dulu deh. Waktu itu kan aku sudah bilang jangan berpikiran tentang duit dulu. Iya. Ya kalau kita mau belajar ya cari pengalaman dulu. Memang gitu. Penting ilmu, pengalaman, experience itu kan nomor satu. Duit itu kan datang sendiri gitu. Memang, jadi aku bilang jangan money oriented dulu. Aku bilang sama anak-anak muda itu ngumpul itu waktu di kafeku. Aku bilang ambil dulu ilmunya. Nah nanti kalau ada rezekinya kalian akan dapat. Jadi jangan berpikiran langsung untuk duitnya. Cari dulu pengalamannya. Tahapan-tahapannya seperti apa. Lihat aku bilang gitu, lihat aku yang kukerjakan. Aku bagi kalian ke posko yang berbeda-beda. Coba dipelajarin setiap posko itu seperti apa. Posko tiketing, posko menjadi seorang LO artis gitu, posko konsumsi, crowded, banyaklah poskonya lagi. Kalian bisa pelajarin itu. Jadi aku bilang yang harus kalian siapin yang penting itu waktu dan kedua keinginan yang kuat. Itu doang sebenarnya dua itu. Waktu dan keinginan yang kuat. Karena banyak orang yang cuma sekedar pengen jadi volunteer ya senang-senang aja. Iya. Kayak ya kebutuhan konten ya. Update dapat baju kaos, foto gitu ya. dekat panggung, dekat artis ya. Itu kan kan kebanyakan kayak gitu. Cuman aku selalu kayak memfilter orang-orang seperti ini. Aku sudah tahu gitu. Sudah tahu lah, kelihatan dari banyak lah. Karena kan waktu aku buka volunteer aja yang daftar sampai ratusan. Oh, gimana tuh cara milahnya? Nah itu aku kan juga sudah bilang sama tim ini ya, tim ketua volunteer waktu itu teman aku sendiri. Ya aku bilang coba diceritain aja experience-nya seperti apa. Dari pendaftaran ini aja sudah kelihatan. Coba dilihat Instagramnya seperti apa. Nah, zaman sekarang tuh Instagram sudah menjadi portofolio. Iya betul. Ya makanya sudah banyak kan yang ngelihat kan Instagramnya. Coba cantumkan Instagram seperti apa. Sudah menjadi penilaian bagi orang-orang yang pengen meng-hire itu orang. Gitu. Jadi kita bisa sadar tuh, oh ini anak cuma gaya-gayaan doang, oh ini anak serius. Itu kelihatan sebenarnya ada. Iya Gitu betul sih Bang. Boleh dikasih tahu nggak sih Bang anggaran kalau mau buat konser atau event-event besar gitu, besar nggak sih Bang biayanya? Ya tergantung siapa yang kita undang. Oh, tergantung artisnya ya. Tergantung artisnya. Kalau anggaran aku kemarin itu untuk HIPMI Soundfest ya ada seeman lah. Wow. Ya, Tapi balik modal dong. Ya balik modal alhamdulillah gitu. Ya gitu-gitulah pokoknya kalau masalah event ini kayak hampir kayak gambling juga. Karena kan kita mencoba sesuatu yang baru waktu itu. Bawa nama HIPMI kan aku. Jadi belum punya pasarnya, tapi kita mencoba yang terbaik. Gitu sih. Berarti kalau misalnya Bang Fajar ini jatuh atau misalnya gak mengalami keuntungan, Bang Fajar bakal tetap mencoba terus ya Bang? Terus. Harus dicoba terus. Jadi kayak jangan cuma nyerah gitu karena ya itu kan salah satu hal yang membuat kita gagal sebenarnya. Iya. Kalau kita berhenti ketika kita sudah jatuh. Ya kalau kita mau maju, kita mau sukses gitu, ya sudah teruskan. Saya itu paling suka dengan kata-kata finish what you started. Selesaikan apa yang kamu mulai. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Ya kalau setengah-setengah semua orang bisa lakuin. Yang buat jadi pembedanya kan kita orang yang struggle. Kita yang mampu menghadapi masalah seperti apa. Gitu. Bener gak sih Bang kalau statement kalau ada orang dalam nih bisa nih masuk gitu. Bener gak sih Bang statement itu? Ya kalau zaman sekarang bukan hal yang tabu lagi ya. Kayak Iya gitu sih. ya. Sudah jadi hal yang ya terlalu ya orang juga udah banyak yang sadar gitu. Betul, ya pakai orang dalam gini-gini segala macam. Ya aku kayak ya itu mikirnya apa ya, anak-anak yang terlalu memanfaatkan privilege yang nggak baik. Nah, gitu. Jadi kayak terlalu anggap semuanya sepele. Gitu. Aku juga nggak pernah mau yang kayak gitu. Selalu mulai dengan kaki sendiri aja. Oke. Apa nih Bang pesannya buat anak Gen Z zaman sekarang nih Bang? Pesan, aku juga bukan orang tua banget ya. Sebenarnya jadi kalau dibilang pesan aku boleh nyampein ke anak Gen Z, yang pertama tadi manfaatkan waktu Bisa mungkin. ya waktu kamu, karena waktu kamu masih panjang, manfaatkan waktu kamu sebaik mungkin dan
ya gunakan tenaga kamu yang banyak ini gitu. 2 itu aja gitu. Karena sebenarnya kita berperang itu sama umur orang tua dan juga diri sendiri. Oh iya betul. Jangan dilupain tuh. Kalian mau perang sama siapa? Mau ngeliat orang yang lebih duluan gitu. Nggak ada habisnya. Jangan lupa. Penting itu. Manfaatkan waktu kamu dengan baik. Gunakan tenaga kamu sebaik mungkin. Dan jangan lupa umur orang tua dan diri kamu sendiri itu. Umur orang tua penting banget ya Bang. Penting banget. Oke, nggak kerasa nih Pin, kita udah di penghujung acara. Seru banget ya berbincang sama Bang Fajar ini tentang seru banget. kisah-kisahnya. Alhamdulillah. Makasih banyak loh Bang udah meluangkan waktunya buat Sama-sama. podcast kami ini. Oke guys, jangan lupa untuk nonton podcast kami ini tentang e-talk BEM FEB Undri. Dan sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Dadah, Smart Talk, Smart Move, Smart Economy. Bye.